Hai ketemu lagi bareng channel Novel Upload. Kali ini kita akan melanjutkan novel yang berjudul Suami Pengganti, ya. Kita lanjut di bab yang ke-13. Dengan judul Jadilah Cintaku. Oke, gas keun. Bab 13. Jadilah Cintaku. Sesampainya di tempat tujuan, Almira langsung menjadi pusat perhatian. Bagaimanapun, kecantikan wanita mampu memikat pria manapun untuk tidak mengalihkan pandangan darinya. Almira segera berjalan menuju meja yang berada di pojok, tak peduli dengan semua pasang mata yang terpesona dengan kedatangannya. Almira segera memesan kopi latte sebagai sahabatnya untuk melepas segala rasa penat yang membekas di dadanya yang sudah sesak sejak lama. Wanita itu berharap, dengan menghabiskan waktu di tempat ini, ia bisa membuatnya melupakan sejenak segala permasalahan yang kini terasa menumpuk di pundaknya. "Hei Al, kamu datang ke sini sendirian. Di mana suamimu?" Seseorang bertanya tanpa izin dan duduk di depan Almira. Almira langsung menatap tajam ke arah orang di depannya dengan kesal. Bisa dipastikan acara menenangkan diri yang akan dilakukan Almira pun bubar karena kehadiran tamu tak diundang tersebut. "Hei, Almira, kenapa kamu melamun? Apa terjadi sesuatu?" Tanyanya kaget melihat Almira tidak bersuara. "Ayolah, David, tidak bisakah kau memberiku ketenangan? Aku ingin menikmati waktuku, jadi tolong minggir." Almira kesal pada pria di hadapannya yang ternyata bernama David. "Kok bisa begitu? Sebagai sahabat sekaligus sahabatmu sejak kecil hingga saat ini, aku tidak akan pernah meninggalkanmu dalam keadaan kebingungan seperti ini. Aku akan berada di sana, menyiapkan bahuku ini agar kamu bisa bersandar di atasnya," katanya berapi-api. "Astaga, sungguh mimpi aku mempunyai sahabat sepertimu, Komodo. Baiklah, itu kamu kembalilah pada wanitamu. Nanti mereka akan salah paham lagi dan terus membuat kepalaku pusing." Pengusiran Almira sungguh tak menambah rasa sakit di kepalanya. "Almira sayangku, tenang saja. Hari ini aku datang bersama teman-temanku sekantor." "Itu dia," menunjuk David ke meja yang tidak terlalu jauh dari mereka. Almira mengalihkan pandangannya mengikuti jari telunjuk David. Namun, pandangannya bukan tertuju pada teman-teman David yang kini menyapanya, melainkan pada meja yang berada tepat di belakang meja tempat teman-teman David duduk. "Jadi tenang saja, Al. Hari ini, aku milikmu." Kicau David berhasil membuat fokus Almira beralih padanya. "Benar-benar?" Almira bertanya dengan suara tercekat kesedihan. "Iya tentu saja, aku tidak mungkin menarik kembali ucapanku Almira," jawab David dengan penuh keikhlasan. "Kalau begitu, jadilah kekasihku untuk beberapa waktu ke depan," ucap Almira berhasil membuat senyuman di bibir David seketika melebar. "Apa aku tidak salah dengar? Putri Almira Chandra memintaku menjadi pacarnya. Jepit aku, Al, agar aku tahu aku tidak sedang bermimpi." David bertanya sambil mengulurkan tangannya. "Plak." Almira menamparkan tangan sahabatnya. Tentu saja dia kesal melihat respon lebay David. "Wah, Al, aku benar-benar tidak sedang bermimpi. Jadi, sebagai kekasih, apa yang akan kita lakukan pertama kali, Bagaimana kalau kita check-in di hotel saja?" Cicit David berhasil membuatnya menerima cubitan maut dari Almira. "Serampangan, enaknya main ngamar saja. Menurutmu aku ini cewek yang mana?" Almira menggerutu dengan wajah cemberut. "Iya Putri Almira, maafkan hambamu. Aku hanya bercanda. Jadi, kenapa kamu memintaku menjadi pacarmu?" Tanya David mulai serius. "Kita pindah ke meja temanmu dan perkenalkan aku sebagai pacarmu. Beri aku makan, manjakan aku. Tapi, kamu harus ingat, jaga jarak aman 5 meter dariku." Pers Almira membuat David langsung memutar bola matanya. "Ayolah, Almira, kamu tidak bercanda. Bagaimana aku bisa melakukan itu padamu kalau aku harus menjaga jarak aman 5 meter darimu?" "Serius?" David kesal dengan wajah cemberut. Baiklah, aku akan mendobrak batas jarak amannya. 5 sentimeter. Iya, hanya itu yang bisa aku lakukan agar tetap terlihat mesra denganmu." "Kenapa aku harus melakukan itu, Al?" David bertanya bingung. Pasalnya, Almira bukanlah wanita yang penuh drama. Tidak mungkin gadis itu melakukan apapun jika bukan karena suatu alasan. "Lihat meja di belakang tempat kamu duduk. Siapa di sana?" ucap Almira sambil menurunkan pandangannya. David menurut dan segera melakukan apa yang diperintahkan Almira kepadanya. Matanya langsung membulat, begitu melihat siapa yang ada di sana. "Itu suamimu, Al. Kok bisa dia begitu sayang sama wanita lain? Apa dia tidak menghargai kamu sebagai istrinya?" David menggeram dengan marah. Meski ia juga seorang player, namun jika melihat teman masa kecilnya disakiti seperti ini, tentu saja David tidak terima.
Ayolah Dav, kamu tahu betul kenapa aku menikah dengannya. Sebenarnya aku tidak keberatan jika dia melakukan hal gila, jangan di tempat umum sehingga orang bisa melihat kelakuannya. Ah sudahlah, entahlah, aku tidak tahu mau gimana lagi Dav. Aku hanya ingin terlihat baik-baik saja di hadapannya, lirih Almira sambil menunduk menahan kesedihan. David menggenggam tangan sahabatnya erat-erat, seolah menyalurkan kekuatan lewat sentuhan itu. Ayo kita tunjukkan padanya kalau kamu lebih berharga dari apapun. Kamu tidak akan kalah dengan Casanova picik seperti itu, ucap David membuat Almira menganggukkan kepalanya. Mereka langsung berjalan menuju meja teman David. Tentu saja kedatangan mereka langsung disambut oleh teman-teman David. Astaga, Dev, sebenarnya sihir macam apa yang kamu punya, hingga bisa menggendong nona cantik ini? Tanya salah satu teman David sambil menggeleng. Hei, tentu saja ketampananku selalu berguna di setiap kesempatan. Tapi, bukan hanya ketampanan saja yang bisa membuatku meluluhkan dia, tapi juga cinta yang penuh dengan ketulusan, jawab David membuat tawa teman-temannya meledak. Keributan yang terjadi di meja David membuat Dava yang asyik menyogok wanita yang akan dikencaninya langsung teralihkan perhatiannya. Apalagi nama yang didengar Almira saat memperkenalkan dirinya kepada para pria di meja sebelah membuat Dava penasaran sekali. Begitu menoleh, matanya langsung membulat sempurna melihat istrinya yang dikelilingi banyak pria. Yang menarik perhatiannya, ada seorang pria yang terlihat sangat dekat dengan Almira dan menyatakan dirinya sebagai kekasih wanita tersebut. Tentu saja hal itu membuat tangan Dava mengepal erat. Mudahnya sang pria mengaku sebagai kekasih Almira, sedangkan sang wanita sudah resmi menjadi istrinya. Pak Dava, apa yang Anda lihat? Tanya wanita yang kini menemani Dava berkencan. Dava menoleh, dan langsung mendengus kesal. Aku akan segera mentransfer pembayaranmu. Sekarang, pulanglah, perintah Dava yang sudah tidak berminat bermain lagi. Maksudmu, bukankah kita sudah bersenang-senang? Tanya wanita itu dengan heran. Pergilah, aku tidak tertarik lagi. Lakukan saja apa yang aku katakan dan jangan membuatku semakin marah. Dava menggeram dengan tatapan tajamnya. Ya baiklah, Tuan. Wanita itu segera meninggalkan Dava yang tiba-tiba diliputi amarah. Meskipun dia bingung dan tidak tahu apa yang terjadi, dia sedang tidak mood untuk menanyakan pertanyaan yang akan membuatnya mendapat masalah besar. Sementara Dava yang tak tahan dengan suara yang begitu menyakitkan telinganya dari meja samping, langsung berdiri. Pria itu berjalan dengan tangan terkepal erat. Matanya merah karena amarah yang siap meledak kapan saja. Jangan lupa subscribe channel Novel Upload, like KOMENT dan bagikan. Begitu sampai di meja tempat Almira duduk, kehadirannya yang tak seorang pun menyadarinya membuat Dava mendengus kesal. Pria itu langsung menarik tangan Almira, membuat wanita itu refleks berdiri. Kita pulang sekarang, ucap Dava dengan suara jernih menahan amarah. Tetapi, kami pulang sekarang, Almira. Bersambung. Terima kasih telah menonton.